Saya melihat cahaya kemasan menyebar ke seluruh langit, dan dalam cairan kemasan ini beriak seperti danau. Itu seperti tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba ada riak yang tak terhitung jumlahnya. Saat Gilgamesh melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, di atas riak, tentara yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Ketika Gero melihat metode serangan Gilgamesh, dia agak bingung untuk beberapa saat. Mungkinkah kamu adalah pengkhianat yang membelot dari Olympus? Galo sebenarnya sedikit tidak yakin. Meskipun pernyataan diri dan cacian yang ikonik ini telah menjadi salah satu karakteristik untuk mengidentifikasi Gilgamesh, itu adalah fitur yang sangat jelas sehingga secara eksponensial lebih mudah bagi orang lain untuk berpura-pura menjadi Gilgamesh. Terlebih lagi, Gilgamesh tidak terlihat selama bertahun-tahun, dan hidup dan matinya adalah masalah. Lagi pula, di bawah perintah buronan tahun ini, secara teoritis tidak ada yang bisa hidup untuk waktu yang lama, dan itu masih di God of War tepi lingkup pengaruh Rat. Mata Gilgamesh berkedip sedikit, dan dia melirik Gero. Berani menyebut raja ini pengkhianat dan mencari kematian. Saat Gilgamesh melambaikan tangannya, cahaya menyilaukan meledak dari semua prajurit. Ketika Garo melihat samudra emas di langit, dia tiba-tiba teringat legenda tentang Gilgamesh. Segera, dia yakin akan identitas orang di depannya. Karakter dan kebiasaan dapat disamarkan, tetapi hanya metode ini yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun. Membombardir dengan tentara Dao tanpa pandang bulu. Ini bukan kepercayaan yang dapat dimiliki orang biasa. Itu harus memiliki kesombongan raja, dominasi raja, dan kekayaan raja. Harta karun raja. Hanya Gilgamesh, orang yang sangat arogan, yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukan teknik seperti itu. Setelah diyakinkan akan identitas lawannya, Jia Luo akhirnya memiliki jejak kekaguman di hatinya. Keberadaan ini, yang pernah membuat 12 dewa utama sakit kepala, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh seorang Templar kecil. Melihat Gilgamesh hendak menyerang, Garo tiba-tiba meraung. Jangan pikir saya tidak tahu, sarana Anda membutuhkan dukungan dari tentara Dao. Di Olympus, tentara Dao Anda kelelahan. Anda tidak meninggalkan tentara Dao sekarang untuk berurusan dengan dewa utama lainnya. Apakah Anda ingin menyia-nyiakannya? Itu pada saya. Pada saat ini, Gero dapat digambarkan sebagai paman yang bersemangat, terus-menerus mengingatkan Gilgamesh untuk menghadapi konsekuensinya di sini dengan tentara Dao. Gilgamesh, berpikir jernih. Dalam situasimu saat ini, jika kamu membunuhku, itu pasti akan menarik perhatian Lord Apollo, Dewa Cahaya. Dan kemudian kamu harus berurusan dengan Lord Apollo, Dewa Cahaya. Aku ingat itu kamu pernah bertarung satu sama lain. Dan dengan dukungan tentara Dao, kamu telah bertahan dari serangan Dewa-Dewa Cahaya. Cara dan kekuatanmu berasal dari jumlah tentara Tao. Sangat tidak pantas bagimu untuk menyia-nyiakannya untukku sekarang. Gilgamesh berhenti, dan para prajurit Tao di Danau Emas berhenti. Qin Yichen sedang menonton dari kejauhan saat ini. Gilgamesh masih sedikit impulsif. Bukankah ini peluru meriam untuk nyamuk? Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Jika Gilgamesh tidak berhenti sendiri, Qin Yichen akan naik untuk membujuknya saat ini. Saat Qin Yichen belajar lebih banyak tentang kekuatan saat ini, dia juga secara bertahap memahami pentingnya Taoisme. Ini semua ditempa pada satu waktu, dan kelahiran mereka akan menempati bagian dari jalan surga dan bumi, dan tidak ada yang persis di dunia ini. Sama. Ada dua tentara Tao. Ini semua adalah harta karun unik di dunia. Bahkan jika Gilgamesh segera dibentuk kembali setelah menggunakan tentara Dao, ada kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi, yang sangat tidak menguntungkan bagi Gilgamesh. Setiap prajurit Dao yang dia gunakan tidak dapat direproduksi tepat waktu, dan dia bahkan tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menempa prajurit Dao lainnya. Ini saja seharusnya membuat Gilgamesh tenang, dan caranya tidak boleh disia-siakan di tempat ini, pada orang-orang ini. Dia harus cukup tenang untuk memastikan bahwa setiap cara digunakan di tempat yang tepat. Gilgamesh, kamu tidak perlu cara seperti itu untuk berurusan dengan pria ini. Menyimpan sedikit bukanlah hal yang buruk. Melihat Gilgamesh masih ingin mengangkat tangannya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Sekarang situasi kuil penguasa cahaya membuat Qin Yichen pusing. Gilgamesh adalah salah satu dari sedikit sekutunya. Jika Gilgamesh jatuh, itu bukan hal yang baik untuknya. Gilgamesh kembali menatap Qin Yichen dengan tatapan rumit di matanya. Qin Yichen menyeringai. Meskipun dia menggunakan tubuh orang lain, dia percaya bahwa Gilgamesh tahu arti dari gerakannya. Biarkan saja. Gilgamesh mengangguk, lalu berbalik. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Tentu saja, waktu akan membuat orang tumbuh dewasa. Gilgamesh telah meninggalkan identitas aslinya dan menjadi makhluk yang sangat kuat. Cerdas, tangguh. Orang seperti itu adalah sekutu impian Qin Yichen. Mengikuti bujukan rahasia Qin Yichen, Gilgamesh pun terdiam. Pada saat itu, dia memang memiliki ide untuk mengubah taktiknya untuk menghadapi musuh. Tapi melihat Galo di depannya, Gilgamesh sepertinya menahan napas. Tutup tangan. Ini adalah penodaan status,
rajanya. Sebagai seorang raja, dia harus mendominasi. Dia harus tanpa hambatan. Dia harus menunjukkan gigi dan cakarnya, dan menunjukkan kepada dunia betapa tajamnya antek-anteknya. Hanya raja seperti itu, raja yang menyendiri, yang dapat membuat rakyatnya menyerah dan membiarkan mereka menyerah di kaki mereka dengan pikiran yang tenang. Seorang pengecut tidak layak duduk di kursi raja. Mengangkat kepalanya dengan tajam. Sebelum Gilgamesh bisa berbicara, Gero berbicara lebih dulu. Dan, aku bisa menyerah padamu. Kamu tahu, meskipun aku adalah bawahan Apollo, Dewa Cahaya, aku bisa menyerah padamu. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia setia di bawah lututmu, dan tidak punya ide lain. Gilgamesh sedikit mengernyit. Ini sepertinya saran yang bagus. Menaklukkan lawan jauh lebih percaya diri daripada menghancurkan lawan. Gilgamesh sedang menimbang. Pada saat ini, orang-orang percaya yang telah merencanakan untuk mengikuti Jia Luo untuk menyelinap menyerang juga datang ke sisi Jia Luo satu demi satu sebelum mereka siap untuk bertarung. Jia Luo mengeluarkan geraman rendah. Kamu berlutut untukku. Perang. Mereka hanya memiliki sedikit orang, dan kekuatan mereka dihancurkan oleh Gilgamesh saja, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri sendiri. Cara terbaik saat ini adalah dengan menyerah. Selama Anda cukup cepat menyerah, Anda tidak akan jatuh dalam pertempuran ini, apalagi memberikan hidup Anda. Adapun masa depan, tentu saja, mencoba menyingkir. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka pura-pura mematuhi Gilgamesh. Tentu saja, selain ini, ada cara lain, yaitu menggunakan cara menyerang Qin Yichen lebih awal untuk membiarkan tubuh utama melarikan diri sesegera mungkin. Adapun bawahan ini, mereka semua adalah putra terlantarnya. Sekarang tubuh utama telah bersembunyi hingga batas jarak dari metode ini. Tidak peduli seberapa jauh itu, teknik kultivasinya akan rusak. Perkembangan masalah jatuh ke tangan Gilgamesh.